Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ten Suyanti MM atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Ketua Umum PIKDI, Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Pada seluruh para pimpinan organisasi anggota PIKDI. Juga kepada yang kami hormati, narasumber pertama Dr. Abdul Halim, SPJP, dan juga yang kami hormati pembicara kedua Dr. Peng Yu Cheng, Director of Heart Center of Busan Fosun Hospital. Peng Ise Nin Hao. Kepada yang kami hormati juga moderator yang luar biasa hari ini, Pak Nuril, dan dengan interpreter Ching Fen, Bapak Ching Fen, penutupan oleh Dr. Joko Indra Julius, MSI, CCHT. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta Isminar Pikti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat, salam Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, maka kita semua diberi kesehatan dan waktu untuk berkumpul kembali di acara Isminar Pikti seri ke-246 dengan tema Integrative Care for Coronary Artery Disease, yang merupakan tema yang sangat menarik karena penyakit jantung koroner masih menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini menuntut kita untuk tidak hanya mengandalkan terapi medis konvensional, tapi juga memperluas pandangan menuju pendekatan integratif yang menggabungkan pengobatan modern dengan terapi pendukung seperti pengelolaan stres, perubahan gaya hidup, pengaturan pola makan, dan juga terapi komplementer berbasis bukti. Melalui seminar ini, kita berharap dapat membuka wawasan baru mengenai bagaimana sinergi antara ilmu kedokteran modern dengan pendekatan holistik dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam perawatan pasien, meningkatkan kualitas hidup, serta menurunkan angka dari komplikasi. Seperti biasanya, Isminar Pikti selalu menyediakan narasumber yang memberikan pelayanan kesehatan secara holistik melalui integrative care approach. Pada kesempatan ini, saya mewakili Pikti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator, sponsor, seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan baik moral maupun material, sehingga acara Isminar Pikti seri ke-246 pada hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Demikian kata sambutan pembukaan ini, dan mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Isminar Pikti seri ke-246 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sabe Sata Bhavantu Sukhita. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat, salam Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Nuril. Silakan, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hilman. Luar biasa sekali ya sambutan dari beliau, dan semoga juga memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita untuk mengikuti seminar pada kali hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menginjak kepada acara utama kita, yaitu seminar, di mana pertama-tama ada dari pembicara pertama kita, yaitu Bapak Dr. Abdul Halim, SPJP. Ya, halo Pak Abdul Halim. Oke, sudah siap ya Pak ya? Ya, Oke, Pak namun Nuril. Bapak izin sebelum Bapak untuk memaparkan materinya, saya akan membacakan sedikit dari kurikulum vitae Bapak. Dan nanti jika memang ada yang ingin Bapak sampaikan, silakan ya Pak Bapak untuk menambahkan dari CV Bapak.
Oke, baik Bapak Ibu semua, untuk pembicara pertama kita dengan nama lengkap Dr. Abdul Halim Reynaldo, MKED, Kardio dan juga SPJPK. Kemudian beliau lahir di Medan dan saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, bertempat di Departemen Kardiologi and Vascular Medicine University of Sumatera Utara. Mohon izin untuk kerjanya. Kemudian juga saat ini juga beliau tinggal di Medan, Indonesia. Untuk alamat nomor HP nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Abdul Halim. Ya, kemudian untuk riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan residen kardiologinya di Universitas of Sumatera Utara tahun 2013 dan juga ada beberapa training. Kemudian juga beliau juga sudah cukup banyak ya pengalaman melatih dalam juga mengajar ya, dan saat ini juga beliau sebagai co-chair Cardiac Center ada Malik Hospital Indonesia sejak tahun 2021. Dan mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan mengenai CV Bapak yang sangat luar biasa, dan juga mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua diberikan tetap semangat ya untuk mendapatkan materi dari Bapak. Ya silakan Bapak, dan izin Bapak waktunya kurang lebih 45 menit. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator yang sangat luar biasa, Pak Nuril, untuk sebuah introduksinya. Saya izin sebentar untuk share slide kita. Slide saya sudah terlihat ya, Pak Nuril? Sudah terlihat jelas Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sehat bagi kita semua. Yang saya hormati, moderator, kemudian pimpinan dari PIKTI, yang saya sangat berterima kasih, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di webinar kita kali ini. And kemudian to our distinguished speaker, Dr. Peng, thank you for joining us. Jadi saya mendapatkan topik yaitu bagaimana melakukan sebuah pendekatan yang integratif untuk penyakit jantung koroner. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membawa kita lebih melihat penyakit jantung koroner ini bukan hanya sekedar melakukan tindakan-tindakan yang kuratif, tapi bagaimana kita bisa melakukan tindakan pencegahan yang kita mulai dari pencegahan yang sifatnya primary prevention bagi orang yang belum terkena penyakit kardiovaskular, dan juga sampai pada pencegahan sekunder bagi orang yang sudah terkena penyakit kardiovaskular, dengan harapan tidak terjadi pengulangan kembali kejadian penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung koroner ini ke depannya. Sebagai permulaan, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan daripada prevention ini tentunya menyasar pada tiga kelompok masyarakat. Yang pertama, pada seseorang yang masih ke dalam keadaan sehat, tentu kita harus menghitung resiko terkena penyakit kardiovaskularnya selama 10 tahunan ke depan seperti apa. Kemudian pada orang-orang yang sudah terkena penyakit jantung koroner, bagaimana kita bisa menurunkan residual risk, kemungkinan terjadi recurrent attack, dan terutama pada orang-orang dengan spesifik keadaan yang sangat spesifik, semisal pada orang yang sudah terkena diabetes, orang yang sudah memiliki penyakit ginjal, apakah sudah on dialisis ataupun tanpa dialisis, dan kemudian kita melakukan estimasi risiko penyakit jantung koronernya dengan memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi perubah daripada risiko itu, apakah itu dari segi psikososial, ethnicity, kemudian kita melihat apakah dia sudah melakukan pemeriksaan imaging, dan kemudian melihat lagi komorbid yang mungkin dihadapi, apakah pada orang-orang dengan penyakit kanker, penyakit paru, ataupun dengan gangguan mental. Dan pencegahan penyakit jantung koroner ini adalah pencegahan yang bersifat interdisiplinary. Jadi bukan hanya dilakukan oleh dokter jantung, tapi dilakukan oleh kita semua. Dan ini berorientasi kepada patient and family. Ini meliputi dari sebuah lifestyle modification, pengobatan faktor risiko, psikososial dan keadaan determinan sosial yang perlu kita perhatikan. Secara umum, faktor risiko kardiovaskular ini kita bisa bagi atas dua kelompok besar, yaitu
faktor risiko yang bisa dimodifikasi, dan juga faktor risiko yang non-modifiable risk factor, yang tidak bisa dimodifikasi. Apa itu faktor risiko yang bisa kita modifikasi? Seperti ada dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, hipertensi, ada diabetes, tidak melakukan aktivitas fisik secara rutin, diet yang tidak sehat, obesitas atau sebuah keadaan overweight, smoking, stres, dan kejadian-kejadian yang bersifat inflamasi. Ada juga faktor risiko yang tidak bisa kita rubah dan sudah kita terima, yaitu umur, gender, family history secara genetik, ataupun etnisitas. Dan kalau kita melihat kejadian secara global yang menunjukkan kemungkinan faktor risiko kardiovaskular ya, dalam sebuah global syndemic of modifiable cardiovascular risk factor, khususnya pada daerah Southeast Asia, kita bisa melihat ada 3 faktor risiko yang berperan penting dalam penyakit jantung koroner ini, yaitu adalah sebuah kejadian hipertensi, kemudian dislipidemia, yaitu tingginya kadar LDL kolesterol, dan bagaimana kita bisa merubah faktor risiko, yaitu dengan menghentikan daripada kejadian merokok, selain daripada masalah diabetes dan masalah obesity. Dan berdasarkan ini semua kita membagi, kalau tadi kita membagi faktor risiko berdasarkan modifiable risk factor ataupun non-modifiable, maka kita juga bisa melihat faktor risiko ini berdasarkan apakah dia termasuk dalam environmental risk factor, seperti misalnya ada polusi udara, polusi daripada sampah-sampah, dan pembakaran pertambangan, juga high temperature, low temperature, ini adalah sebuah bagian daripada environmental risk. Selain itu adalah metabolic risk seperti hipertensi, kolesterol yang tinggi, body mass index, dan kadar glukosa darah yang tinggi. Ada juga yang kita sebut sebagai behavioral risk factor, seperti diet yang terganggu, smoking, dan penggunaan alkohol. Jadi ini adalah faktor-faktor risiko yang harus kita kendalikan kalau kita hendak melakukan pencegahan pada penyakit jantung koroner. Bagaimana kita melakukan screening? Secara umum kita melakukan screening ini adalah panduan pencegahan penyakit kardiovaskular yang telah kita terbitkan di Perhimpunan PERKI, bahwa laki-laki di atas umur 40 tahun, wanita di atas 50 tahun, atau kalaupun belum 50 tahun, dia sudah menopause. Ini adalah yang orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang kita pertimbangkan untuk melakukan screening faktor risiko ini lebih awal. Dan atau ada lagi, ada perokok aktif, atau misalnya keluarga yang sudah memiliki kejadian penyakit jantung di usia dini, seperti misalnya seorang pria mengetahui orang tuanya sudah terkena serangan jantung koroner ketika usia orang tua di atas 40 tahun, maka anaknya tentu memiliki risiko kardiovaskular yang cukup tinggi. Selain misalnya pada orang-orang yang sudah terkena penyakit ginjal ataupun sudah ada obesitas, maka ini perlu kita lakukan screening faktor risiko kardiovaskular lebih dini, tidak perlu menunggu sampai dengan usia 40 tahun. Dan kita kelompokkan faktor risiko ini, ada beberapa chart faktor risiko yang beredar di dunia, namun kita dari PPPRKI memilih untuk menggunakan WHO Cardiovascular Risk Chart. Ada yang berdasarkan laboratorium, yaitu pengukuran tekanan darah, kadar gula darah, total kolesterol, smoker ataupun non-smoker. Ada juga WHO Cardiovascular Risk Chart ini yang tidak berdasarkan laboratorium, dia melihat smoker ataupun non-smoker, berdasarkan tekanan darah, umur, jenis kelamin pria dan wanita, dan melihat body mass index. Setelah kita menetapkan ini, maka kita tentu menentukan apakah seseorang itu termasuk risiko kecil, sedang, risiko tinggi, ataupun risiko yang sangat tinggi. Bagaimana pada pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung koroner? Maka langkah pertama adalah kita memastikan pasien mau melakukan perubahan gaya hidup dan menghentikan merokok. Kemudian bagaimana pasien bisa mencapai kadar LDL kolesterol targetnya di bawah 55,
dan bagaimana agar tekanan darah itu bisa di bawah 140, dan kemudian kita melakukan kontrol faktor risikonya yang lain. Dan ini adalah goal yang ingin kita capai dengan preventif, bagaimana agar target-target itu bisa tercapai. Pada step pertama pada orang sehat, bagaimana tekanan darah itu bisa di bawah 140 dan LDL kolesterol bisa di bawah 100. 50 sampai 69 tahun mendekati juga, dan sampai dengan 70 tahun juga kita berharap LDL kolesterol itu bisa di bawah 100. Tapi itu adalah step pertama pada orang yang sehat. Bagaimana pada step kedua, yaitu orang yang sudah terkena penyakit kardiovaskular? Mari kita lihat berikutnya. Tentu target yang diharapkan pada pasien yang sudah terkena penyakit kardiovaskular itu tekanan darah di bawah 140 dan kadar LDL kolesterol kita harapkan bisa di bawah 55. Begitu juga pada pasien dengan diabetes. Dan pada pasien yang dengan sudah with established ASCVD atau sudah terkena penyakit kardiovaskular, walaupun kita hendak mendapatkan tekanan darah itu harus di bawah 140, atau lebih baik lagi jika di bawah 130 jika pasien bisa mentoleransi. Dan ada beberapa treatment yang baru seperti dengan menggunakan pengencer darah ataupun antiplatelet, ada preparat colchicine dan preparat icosapent 18. Dan bagaimana kita melakukan tata laksana penyakit risiko kardiovaskular ini? Bukan hanya semata-mata kita memberikan obat-obatan, tetapi pentingnya kita melakukan sebuah komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa memastikan, memberikan edukasi agar pasien mau merubah gaya hidupnya, dan melihat barrier-barrier yang bisa muncul, apakah ini secara emosional, edukasi, sosioekonomi, dan kesehatan mental daripada pasien kita. Dan kita harus mencoba meningkatkan motivasi pasien dengan menggunakan interview yang cukup baik seperti OARS, Open-Ended Question, Affirmations, Reflecting, Listening, and Summarizing. Di sini kita mencoba bisa mendengar keluhan-keluhan ataupun maksud daripada pasien-pasien kita agar mampu meningkatkan motivasinya. Itu dari segi edukasi. Yang lainnya adalah bagaimana kita mampu melakukan pencegahan penyakit kardiovaskular ini. Dalam hal ini, apakah ini primary prevention ataupun pada secondary prevention. Yang pertama kita mulai dari tata laksana secara non-farmakologi, yaitu bagaimana kita melakukan aktivitas fisik dan exercise. Memberikan arahan ataupun presepan aktivitas fisik ini berdasarkan prinsip daripada frekuensi, intensity, durasi, tipe, dan progression. Setidaknya kita berharap pasien mampu melakukan kegiatan aktivitas fisik yang bersifat moderate, yaitu kita harapkan bisa dilakukan seminggu 5 kali, satu sesi itu minimal selama 30 menit, jadi kita bisa melakukan aktivitas selama 150 menit dalam satu minggu. Jadi dia cukup 5 hari, tidak perlu sampai dengan setiap hari. Tapi ini adalah minimal. Kalau memang bisa dilakukan setiap hari, oke. Tetapi kita juga mengingatkan tidak boleh sampai terjadinya yang kita sebut sebagai overtraining, terlalu berlebihan. Karena tubuh kita juga tetap memerlukan istirahat untuk memulihkan sel-sel tubuhnya. Itu adalah aktivitas fisik secara aerobik. Aerobik ini contohnya kalau adalah melakukan aktivitas lari, berjalan, sepedaan, dan juga berenang. Bagaimana dengan latihan angkat beban ataupun kita sebut sebagai resistance exercise? Ini kita rekomendasikan 2 hari di dalam 1 minggu dengan 1 sampai dengan 3 set dengan pengulangan 8 sampai dengan 12 kali. Ini adalah yang kita anjurkan. Dan merubah perilaku yang biasanya tidak aktif menjadi perilaku yang lebih aktif dalam kegiatan sehari-hari. Apa yang kita harapkan kalau kita melakukan exercise? Bukan hanya memperbaiki performa daripada cardiac output dan menurunkan heart rate, artinya ada efek pada sistem jantung, tetapi juga memiliki efek pada pengendalian kadar gula darah, menurunkan hiperlipidemia, meningkatkan juga
kekuatan otot daripada pernafasan dan menurunkan gejala sesak nafas, selain daripada memperbaiki kekuatan massa otot dan memperbaiki sistem-sistem yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular seperti renin, angiotensin, aldosterone system, dan juga menurunkan kemungkinan adanya proses inflamasi pada pembuluh darah, arteri koroner. Dan secara umum, aktivitas fisik yang dilakukan secara reguler ini mampu meningkatkan imunitas kita dengan meningkatkan kemampuan kita meningkatkan antibodi, mampu melakukan deteksi daripada cancer cell, dan memperbaiki kemampuan kita dalam mengendalikan menghambat daripada masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh kita. Ini kemampuannya ditingkatkan dan juga ini menurunkan risiko kejadian penyakit kardiovaskular ataupun problem kesehatan di jangka panjang, menurunkan risiko infeksi, dan juga menurunkan risiko severitas daripada infeksi tersebut. Jadi exercise ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Ada beberapa tipe exercise-nya, apakah itu exercise yang bersifat aerobik, resistance training, ataupun exercise yang mungkin bersifat lebih tradisional seperti ada namanya exercise dengan Tai Chi, Qigong, dan yang lain-lainnya. Dan ini telah ada dipublish hasil-hasilnya di jurnal-jurnal yang cukup baik. Bagaimana dengan lifestyle? Kita mesti memperbaiki lifestyle kita agar lebih optimal dengan menggunakan diet-diet Mediterranean ataupun diet-diet yang mirip dengan diet Mediterranean untuk menurunkan risiko kardiovaskular. Di mana kalau kita mampu meningkatkan jumlah konsumsi buah, menurunkan jumlah konsumsi daripada alkohol dan lemak-lemak yang tersaturasi saturated fatty acid, seperti makanan-makanan cepat saji bisa kita sangat minimalkan, maka ini mampu meningkatkan perbaikan 10% daripada insiden kardiovaskular dan mampu menurunkan angka all-cause mortality sebesar 8%. Dan kita harus mengendalikan juga jumlah garam kita di bawah 5 gram per hari dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur-sayuran, perbanyak juga makan pisang, membatasi jumlah gula yang masuk. Ini semua berperan penting dalam perbaikan gaya hidup kita untuk mencegah penyakit jantung. Dan exercise dan diet ini juga berhubungan pada akhirnya dengan komposisi tubuh dan juga berat badan tubuh. Dengan menggunakan diet yang mencapai target, kemudian menyesuaikan jumlah lemak dan karbohidrat yang dikonsumsi, meningkatkan protein yang masuk, gula dibatasi, meningkatkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, dan mampu melakukan restriksi daripada diet dengan cara-cara seperti intermittent fasting, maka diharapkan ini mampu mengendalikan berbagai faktor risiko kardiovaskular seperti mengendalikan tekanan darah, lipid, kontrol gula darah, dan risiko kematian di masa depan. Diet, exercise, dan makanan. Kemudian kita masuk intervensi secara psikososial. Dan terkadang orang-orang yang terkena penyakit kardiovaskular ini memang memiliki problem psikososial. Apakah itu ada depresi, ada gangguan secara mental, mungkin ada stres, ada kecemasan, ini semua meningkatkan risiko kardiovaskular. Oleh karenanya perlu melakukan intervensi secara psikososial untuk menurunkan angka kejadian kardiovaskular ini, seperti kalau kita lakukan psychological intervensi pada coronary heart disease, mampu menurunkan angka kematian mortalitas relative risk reduction sebesar 0,79. Dan kita tetap hati-hati dalam memberikan obat-obat yang mengendalikan gejala psikososial ini. Ada obat-obat yang memiliki interaksi dengan obat-obat penyakit jantung, ini juga perlu kita hentikan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mampu melakukan program berhenti merokok. Kita benar-benar perlu meluangkan waktu kepada pasien-pasien kita dengan 3 elemen, yaitu ask, advise, dan act. Bagaimana pasien kita bisa tertolong untuk program berhenti merokok ini. Kemudian kita beralih pada parameter-parameter yang kemungkinan besar ini akan memerlukan intervensi secara farmakologi. Kita mulai daripada lipid.
Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa pada orang yang sehat, kita berharap mendapatkan kadar lipid dengan LDL di bawah 100. Orang sehat ini yang dimaksud adalah orang-orang yang belum pernah terkena penyakit kardiovaskular atau belum pernah terkena penyakit jantung koroner. Semisal tidak pernah terkena stroke, tidak pernah terkena serangan jantung, tidak pernah dilakukan pemasangan ring pada pembuluh darah jantung, maka kita berharap kadar kolesterol LDL-nya itu bisa di bawah 100. Sekali lagi, kadar LDL kolesterol di bawah 100. Akan tetapi, kalau bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit kardiovaskular pada umur berapapun, ini tentu target LDL-nya harus lebih rendah lagi, yaitu di bawah 55 atau terjadi penurunan lebih dari 50% dari baseline kadar LDL itu sendiri. Dan dengan pakai apa kita menggunakannya? Selain kita menggunakan lifestyle modification seperti yang saya sampaikan di depan, maka kita perlu memberikan obat-obat seperti obat dengan golongan statin. Kalau tidak mencapai target, kita bisa melakukan sebuah kombinasi dengan obat ezetimibe ataupun menggunakan kombinasi statin dengan obat PCSK9 inhibitor yang sudah masuk di Indonesia dalam preparat injeksi subkutan. Dan ini adalah apakah itu pada primary prevention ataupun pada secondary prevention. Hanya kita masih belum ada data-data yang kuat untuk melakukan pemberian statin pada yang wanita yang hamil. Kemudian kalau kadar LDL-nya sudah tercapai, namun masih ada kadar lipid yang lain seperti trigliserida yang perlu kita perhatikan. Tetap pada pasien dengan kadar trigliserid yang tinggi, pengobatan lini pertama ini masih menggunakan statin. Tetapi kapan kita harus memberikan obat fibrat ataupun dengan pengobatan icosapent etil jika kadar trigliserid ini sudah di atas 300-an. Ini kita perlu segera menurunkan kadar trigliserid ini untuk mencegah terjadinya problem pada pankreas lebih lanjut. Apakah target penurunan kadar LDL kolesterol ini sama pada semua kelompok umur? Ya, dan memang tetap pilihan obat pertamanya secara farmakologi masih menggunakan terapi dengan obat statin. Dan kalau itu sudah menggunakan statin, maka kita perlu melakukan follow up, evaluasi laboratorium, apakah itu fungsi hati, kadar SGOT, SGPT, kemudian kadar kreatinin, kinase, kemudian mengevaluasi fungsi ginjal untuk melihat apakah ada komplikasi risiko yang terjadi pada pemakaian obat-obatan untuk mengendalikan kadar lipid ini. Dan risiko itu apakah itu umurnya di atas 40 ataupun di bawah 40, dia dengan resiko yang tinggi ataupun resiko yang sangat tinggi, maka kita berharap pada resiko tinggi ini kadar LDL-nya harus di bawah 70, sedangkan pada yang very high risk kita berharap kadar LDL ini bisa di bawah 55 mg per desiliter. Dan perlu terapi kombinasi jika tidak tercapai. Faktor resiko berikut yang perlu kita kendalikan adalah tekanan darah, di mana di awal penjelasan saya tadi, kita sudah mengetahui proyeksi ke depan untuk kejadian hipertensi ini bukan semakin rendah, bahkan semakin tinggi. Maka kita perlu mengenali pasien kita sudah termasuk dengan masalah hipertensi atau tidak. Dan kalau kita menggunakan kriteria, maka hipertensi dimulai jika tekanan darah sistolik sudah di atas 140 dan tekanan darah diastolik di atas 90. Ataupun kalau kita menggunakan pemeriksaan dengan ambulatory blood pressure, yaitu kalau pada siang hari tekanan darah sistolik di atas 135 dan ketika tidur tekanan darah sistolik itu di atas 120. Jadi ini adalah yang harus menjadi perhatian kita semua. Kadang-kadang pasiennya atau seseorang datang pada kita dengan tekanan darah 150. Ternyata dia baru mengkonsumsi obat-obatan steroid. Jadi kita perlu juga melihat pasien-pasien kita sudah mengkombinasi mendapatkan obat apa, dan kita evaluasi apakah obat-obat itu mempengaruhi peningkatan tekanan darah atau tidak. Kemudian kita pastikan
kita mampu melakukan pengukuran tekanan darah dengan baik, dan tidak hanya satu kali kita ukur, tapi mungkin kita harus ukur 2 sampai 3 kali, kemudian kita mendapatkan tekanan darah rata-rata. Kalau perlu, kita ukur tekanan darah pasien itu pada saat duduk dan pada saat berdiri. Dan kapan kita harus memberikan obat-obatan hipertensi? Kalau tetap kita cocokkan dulu dengan risiko kardiovaskular yang ada. Semakin banyak faktor risiko kardiovaskular, maka semakin cepat kita memulai terapi pengobatan hipertensi ini. Semisal pada tekanan darah 140, dalam orang sehat kita mungkin mengatakan ini cukup dilakukan lifestyle modification saja. Tetapi kalau seseorang itu sudah terkena penyakit jantung koroner, maka tekanan 135 ini sudah mesti kita beri obat-obatan untuk mengendalikan tekanan darah. Dan kita juga mesti ingat bahwa obat tekanan darah ini bukan hanya bekerja menurunkan tekanan darah tensi, tetapi juga memiliki efek proteksi pada pembuluh darah dan juga memiliki efek proteksi pada jantung dan ginjal. Oleh karena itu kita perlu melakukan edukasi agar pasien kita tetap kontrol teratur, kita diskusi apakah pasien obat-obat ini sudah cocok atau tidak. Kalau perlu kita bisa menghentikan satu atau bahkan melakukan terapi kombinasi lebih lanjut. Dan hipertensi ini bisa mengenai berbagai target organ seperti target organ ginjal, makanya kita perlu memeriksa fungsi ginjal pada semua pasien kita dengan darah tinggi, melakukan EKG, kita lakukan pada semua pasien kita dengan hipertensi, tetapi pemeriksaan ekokardiografi atau pemeriksa USG jantung ini hanya kita lakukan jika terdapat rekaman EKG yang tidak normal ataupun sudah ada gangguan mata dan adanya diabetes. Dan ini adalah goal daripada pasien kita. Secara umum kita mau di bawah tekanan darah 140/90. Hanya saja kalau sudah ada pasien dengan gagal ginjal, sudah pernah penyakit jantung koroner, kalau bisa tekanan darah itu kita turunkan sampai di bawah 130 jika pasien bisa menoleransi penurunan tekanan darah tersebut. Dan pengobatan daripada hipertensi ini tidak hanya dengan obat-obatan, tapi kita juga harus melakukan sebuah lifestyle modification seperti yang kita sampaikan di awal. Jadi bagaimana diet, exercise, istirahat yang cukup, itu juga berperan penting pada pengelolaan tekanan darah kita. Dan ini ada kombinasi terapi, dan memang kita sudah mulai bergeser. Dari awal kita berusaha, kita selalu melakukan kombinasi terapi. Apakah itu ACE inhibitor atau ARB dengan calcium channel blocker, ataupun ACE inhibitor ataupun ARB dikombinasi dengan golongan diuretik thiazid. Bagaimana dengan faktor risiko yang lainnya, yaitu ada diabetes. Screening harus ditingkatkan apakah dengan ataupun tanpa penyakit kardiovaskular, dan melakukan perubahan lifestyle modification secepat mungkin dan seefektif mungkin. Lifestyle, menurunkan daripada pengelolaan energi, bagaimana kita bisa mencapai berat badan yang ideal, dan ini menggunakan diet-diet yang bersifat low kalori. Dan kita memberikan sebuah rekomendasi, kalau sudah terkena diabetes, maka ini diharapkan target A1C itu di bawah 7,0. Kalau sudah lama terkena diabetes. Dan ini obat-obatan yang secara umum juga bersama dengan penyakit jantung koroner, yaitu pengobatan metformin, terutama pada yang berat badannya overweight, kemudian GLP-1 ataupun SGLT2 inhibitor kalau sudah terkena penyakit jantung koroner, GLP-1 dan SGLT2 inhibitor kalau sudah ada masalah ginjal sedikit, ada target organ damage. Dan ini mampu obat-obatan ini semua mengendalikan kejadian kardiovaskular di masa depan. Apakah itu dengan obat SGLT2 inhibitor ataupun obat dengan GLP-1 reseptor agonis. Bagaimana dengan antitrombotik terapi ataupun kalau orang awam mengenalnya dengan pengencer darah? Kita bagi dua kelompok, yaitu pada primary prevention dan secondary prevention. Primary prevention yaitu orang yang belum pernah terkena penyakit kardiovaskular satu kali pun,
maka pemakaian aspirin ataupun pemakaian obat clopidogrel ini tidak memiliki rekomendasi yang cukup tinggi. Tetapi bagi orang yang sudah terkena penyakit jantung koroner, sudah pernah stroke, sudah pernah dilakukan pemasangan cincin ataupun stent pada pembuluh darah koronernya, maka dia perlu mengkonsumsi obat-obat antiplatelet. Kalau baru pasang stent, dia selama setahun antiplateletnya double, yaitu clopidogrel ataupun ticagrelor, dikombin dengan aspirin. Setelah 1 tahun sampai dengan seterusnya jangka panjang, cukup single antiplatelet saja, yaitu aspirin. Tapi kita juga mesti ingat bahwa aspirin ini memiliki resiko terjadinya problem gastrointestinal atau bisa kita bilang sama pasiennya bisa menyebabkan asam lambung. Oleh karena itu, kalau dia memang sudah usia tua, ada diabetes, ada gangguan fungsi ginjal, maka sebaiknya kalaupun kita mau memberikan aspirin, mesti kita dampingin dengan obat-obatan yang bisa menjaga lambung seperti proton pump inhibitor. Ada lagi obat-obatan terapi antiinflamasi seperti dengan menggunakan colchicine 0,5 mg 1 kali sehari untuk mengendalikan marker-marker inflamasi yang ada pada pembuluh darah. Pak Nuril, moderator, saya ingin sampai pada akhir dari presentasi saya, maka kita bisa melihat ada challenges pada penanganan penyakit kardiovaskular khususnya di Asia. Kita tahu bahwa penyakit kardiovaskular ini meningkat angka kematiannya, meningkat angka disability-nya, dan meningkat hubungannya dengan penyakit-penyakit yang lain. Betul, Dok. Dan kemudian secara umum ini meningkatkan angka pembiayaan, apakah itu direct ataupun secara indirect, di mana kita juga mengalami masalah pada produktivitas pasien-pasien kita yang sudah terganggu. Maka ini ada kita sebut sebagai challenges, tantangan. Bagaimana kita bisa memahami penyakit faktor-faktor risiko kardiovaskular, bagaimana kita melakukan tata laksana penyakit jantung koroner ini secara bersama-sama, multidisiplin, bersama integratif, bagaimana kita bisa memperbaiki infrastruktur yang bersifat suboptimal, high financial cost, dan bagaimana faktor risiko yang bersifat heterogen, apakah itu di antara berbagai negara, bahkan di dalam internal negara kita sendiri. Dan ada tantangan baru pada polusi lingkungan yang bisa terjadi. Dan ada 6P yang bisa kita sampaikan untuk penutup materi kita hari ini, yaitu tool yang paling penting untuk melakukan pencegahan penyakit kardiovaskular itu ada 6P, yaitu pada patient, providers, harus bersama-sama kita karena kita nggak bisa sendirian, pathway, population, policy maker, dan payers, terutama kalau sudah menyangkut jaminan sistem insurance secara global. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.